warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rita Dwi Yunianti dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional. Di sini saya akan membuat video edukasi untuk pasien seorang wanita yang ingin berencana untuk per-KB. Nah, di sini ada ya contoh kasusnya. Dari kasus tersebut, seorang wanita usia 29 tahun datang ke poliklinik untuk berkonsultasi tentang kontrasepsi. Nah, saat ini anaknya itu berumur 2 tahun dan ibunya ini berencana untuk ber-KB, tapi dia takut dan juga bingung, nah harus pakai KB apa. Nah, dari hasil anamnesanya itu menunjukkan siklus haid pasien tersebut teratur dan pemeriksaan fisiknya didapatkan TTV-nya 120/70 mmHg dan suhunya 37 derajat Celcius serta respirasinya 22 kali per menit. Sebelumnya apa sih keluarga berencana itu? Keluarga berencana merupakan usaha pengaturan jumlah kehamilan demi perbaikan kesejahteraan, yaitu keadaan kesehatan dan ekonomi umat manusia, menurut Dr. Irnawati SPOG. Nah, sedangkan kontrasepsi itu berasal dari kata kontra yang berarti mencegah dan melawan, dan konsepsinya itu yang berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Nah, jadi kontrasepsi itu merupakan upaya pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan menurut Nugroho 2014. Dari kasus sebelumnya, jadi saya akan menjelaskan mengenai alat kontrasepsi hormonal, yaitu pil KB. Nah, pil KB itu sendiri merupakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau mencegah konsepsi yang digunakan dengan cara peroral atau kontrasepsi oral. Kenapa sih harus menggunakan pil KB? Nah, untuk diharuskan atau tidaknya itu tergantung kemauan pasiennya ya. Tetapi KB ini banyak disukai karena relatif mudah didapatkan dan juga digunakan, serta harganya juga murah. Pil KB itu terbagi menjadi dua, yaitu pil KB kombinasi dan pil progestin atau mini pil. Nah, yang pertama pil KB kombinasi. Nah, pil KB kombinasi ini merupakan gabungan dari macam-macam hormon buatan, antara lain yaitu mengandung hormon estrogen dan progesteron. Nah, serta beberapa pil non-aktif atau placebo yang tidak mengandung hormon. Nah, pil KB kombinasi ini dikonsumsinya sebanyak 1 hari ya, tiap harinya, dan bisa dimulai pada kapan aja. Namun baiknya mulai meminumnya itu dalam 5 hari setelah menstruasi dimulai. Jadi setelah menstruasi selesai, pil KB kombinasi ini sudah bisa mencegah kehamilan. Nah, bila mulai minum pil KB kombinasi di waktu lain ketika tidak menstruasi, pasien harus meminumnya selama 7 hari terlebih dahulu sebelum benar-benar bisa mencegah kehamilan. Nah, selama 7 hari itu pasien disarankan untuk menggunakan metode kontrasepsi lain seperti memakai kondom. Nah, ketika berhubungan intim agar tidak hamil. Jadi, pil KB kombinasi ini hadir di dalam banyak mereknya dengan paket yang bervariasi. Nah, seperti paket pil KB kombinasi 21 hari, lalu ada yang 28 hari, ada yang 91 hari, bahkan ada yang 365 hari. Sedangkan mini pil atau pil progestin ini hanya mengandung progestin saja, sehingga ini lebih aman bagi wanita yang tidak cocok dengan pil kombinasi. Nah, pil ini bisa diminum kapan saja di periode siklus menstruasi. Nah, pil KB yang hanya berisi progestin atau progesteron ini juga sudah bisa mencegah kehamilan ketika pasien mengonsumsinya di hari pertama maupun di hari terakhir menstruasi. Nah, pil KB progestin ini diminum sebanyak 1 pil setiap harinya. Namun pil ini harus diminum di waktu yang sama dengan toleransi keterlambatan selama 3 jam. Misalnya ya, pasien minum pil ini pertama kalinya pada pukul 7 pagi. Nah, besoknya itu pasien harus meminum pil tersebut setiap jam 7 pagi atau paling lambat sekitar jam 10 pagi. Kedua, pil KB tersebut mempunyai keuntungan masing-masing. Nah, pemakaian pil KB kombinasi ini keuntungannya cukup efektif, lalu frekuensi koitusnya tidak perlu diatur, siklus haid jadi teratur, dan keluhan-keluhan dismenoria yang primer menjadi berkurang atau hilang sama sekali.
Sedangkan mini pil atau pil progestin ini baik dikonsumsi oleh ibu menyusui karena tidak mengandung zat yang menyebabkan pengurangan produksi ASI. Nah, mini pil juga tidak mengganggu hubungan seksual dan nyaman dan mudah digunakan. Nah, serta mengurangi nyeri haid dan juga kesuburan cepat kembali. Dari kedua pil KB yang telah saya jelaskan juga mempunyai kerugiannya masing-masing. Di antaranya, yang pertama kerugian dari pil kombinasi ini yaitu harus dikonsumsi setiap hari dan menimbulkan efek samping yang bersifat sementara seperti mual muntah, lalu payudara nyeri dan sakit kepala. Sedangkan dari kerugian dari mini pil ini dapat menyebabkan gangguan haid, lalu resiko kehamilan ektopik yang cukup tinggi itu apabila mengonsumsi satu pil saja dan menjadi kegagalan yang lebih besar dan disertakan peningkatan atau penurunan berat badan. Sekian video edukasi tentang pil KB yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.